Oke. Udah kelihatan ya? Sudah. Hari ini berapa ya? Galatia. 2 Korintus ya? Itu 1 ayat 1 sampai 14. Oke, kita baca urutannya seperti biasa ya. Excel, aku, Farel, terus Korenat. Amin. 1 pendahuluan. Salam. Dari Paulus yang atas kehendak Allah menjadi rasul Kristus Yesus. Dan dari Timotius, saudara seiman kita, kepada jemaat Allah di Korintus dengan semua orang kudus di seluruh Akaya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. B. Penghiburan Allah. Hiburan Allah, satu dihibur untuk menghibur. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh kemurahan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Amin. Tekan sampai putus asa. Ya. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus. Demikian pula Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu adalah untuk penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk menderita dengan sabar kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Amin. Ayat 7, harapan kami akan kamu teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami tak mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu tentang penderitaan yang kami alami di Asia Kecil, beban yang ditanggungan atas kami begitu besar dan begitu berat, sehingga kami tak putus asa juga mengenai hidup kami. Amin. Amin. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Amin. Dia telah dan akan menyelamatkan kami dari kematian yang begitu ngeri. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Amin. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. C. Kemegahan Rasul. Yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami, bahwa hidup kami di dunia, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan anugerah Allah. Sebab kami hanya menuliskan kepada kamu apa yang dapat kamu baca dan pahami. Aku harap mudah-mudahan kamu akan memahaminya sepenuhnya. Seperti yang telah kamu pahami, sebagiannya dari kamu, yaitu bahwa Ini siapa yang putus? Amin. Amin.
Sorry tadi keputus. Silakan sampai mana tadi, Bet? Baca pokoknya tadi. Oke, amin. Udah dibaca. Oke, bolehlah sekali lagi ya. Amin. 1, 2, 3. Ministry Istri perjanjian yang baru dan dan para ministerinya. ministernya. Amin. Ini sharing sekarang. Iya. Oh, Sharing. oke. Jadi mungkin saya singkat ya. Tadi saya juga menikmati bagaimana Rasul Paulus sekali lagi menekankan kepada kita bahwa dia adalah yakin ya bahwa dia menjadi rasul ya atas kehendak Allah. Oh, ini benar-benar karena apa ya, keyakinan imannya dia dengan teguh. Dia menyatakan kepada jemaat di Korintus ya bahwa ya, hari ini dia menjadi penyambung lidahnya Tuhan gitu. Nah, hari ini kita sebagai orang-orang muda ya, saya juga masih belajar ya, terutama dalam memberitakan firman baik kepada saudara maupun teman-teman Injil ya. Memang satu sisi tidak mudah, tapi perlu dikerjakan begitu ya. Karena kalau bukan kita, mau siapa lagi gitu kan? Ya kita hari ini sudah mengenal ekonomi Allah, mengenal kasih karunia Allah gitu ya. Perlu menjadi penyambung lidah Allah gitu ya. Jadi kalau kita lihat di ayat selanjutnya, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh kemurahan dan Allah sumber segala penghiburan. Ya, jadi di dalam penderitaan itu dia dihibur, ya, sehingga mereka ya, sehingga kita juga hari ini yang telah dihibur ini seharusnya bisa menghibur mereka. Nah, mereka ini siapa? Yaitu teman-teman kita yang belum percaya atau yang sudah percaya namun masih ya setengah-setengah gitu ya. Nah, maka perjalanan hidup kita ini ya ini yaitu seperti yang di garis besarnya ya kan, yaitu apa? Penghiburan Allah, dihibur untuk menghibur, lalu apa? Tertekan sampai putus asa, tapi apa? Hasilnya adalah kemegahan, ya kan? Nah, hari ini ya dalam kehidupan kita ya kesibukan, kesulitan ya, mungkin dalam keluarga, dalam perkuliahan ya segala sesuatu pandemi online ini, ya Tuhan aturkan sedemikian ya untuk menunjukkan apa? Ya bahwa memang Allah tahu bahwa kita harus ditekan dulu. Sekali lagi kan kita sering mendengar ya, saudara, bahwa berlian itu berhasil dari tekanan. Emas itu juga dihasilkan dari tekanan. Ya, semua yang mahal, semua yang membawa kebaikan itu harus ditekan dulu, ya kan? Kalau nggak ada tekanan, nggak ada panas, ya, nggak ada hal-hal yang mendesak, pasti tidak akan tercapai hal-hal yang baik, yang emas, berlian, batu permata, perak, ya. Nah, maka hari ini kita diilustrasikan demikian. Di ayat yang ke-7 dibilang, pengharapan kami akan kamu teguh. Karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Nah, bingung nggak? Jadi ketika sengsara, justru dihibur. Nah, ini dia nih, dalam kondisi pandemi ya kan, kita susah, kita sulit, tapi kok malah ada penghiburan. Nah, dapatnya dari mana? Ya tidak ada jalan lain selain jalan kita menikmati firman. Itulah kenapa ya kita coba bangun kembali ya. Ya sehari demi sehari kita baca doa setiap hari pagi ya, malam. Untuk apa? Sebenarnya untuk menguatkan kita kembali. Nah, setelah kita kuat, baru kita bisa menyuplaikannya, memberitakannya kepada teman-teman di sekitar. Ya, jadi ini sih yang saya dapatkan. Jadi saudara, mari kita terus maju ya, sehingga ya tidak lagi kita hanya merasa sengsara atau menderita, tapi justru penderitaan kita ini adalah untuk mencapai kemegahan. Amin. Puji Tuhan. Amin. Ya, aku nikmati di
ayat 9 gitu ya. Nah, di situ katakan apa ya kan Rasul Paulus itu kan menderita gitu ya di ayat sebelumnya kan eh, ya menderita, lalu di ayat 9 dikatakan sampai dia merasa seolah-olah dijatuhi hukuman mati gitu ya. Nah, kalau aku saat baca ini mungkin kayak, wah, penderitaannya mungkin ini sangat menderita banget gitu. Soalnya aku nggak pernah aku menderita sampai rasanya ya nggak ada apa ya, kayak bener-bener tinggal mati aja gitu. Nah, tapi ya lanjutan ayat itu bilang hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Ya, amin. Ya, puji Tuhan gitu. Di catatan kakinya di apa dikatakan gitu. Ini adalah apa pekerjaan salib gitu ya. Sini bilang pekerjaan salib mengakhiri ego kita gitu, supaya kita dapat mengalami Allah di dalam kebangkitan. Gitu. Yang hari ini apa hal-hal yang mungkin bagi aku, bagi kita ada satu penderitaan, yaitu adalah satu pekerjaan salib gitu, supaya ya kita nggak mengandalkan diri kita sendiri gitu ya, tapi ya bersandar kepada Tuhan gitu ya. Amin. Ya juga perlu ya kalau misalnya ada penderitaan ya jangan bersungut-sungut atau apa gitu ya. Tapi ya bersandar pada Tuhan, ya nikmati Tuhan aja. Amin. Amin. Amen. Puji Tuhan, Aksel. Amin. Saya terberkati. Jangan bersungut-sungut di atas penderitaan. Amin. Tapi susah juga kalau nggak bersungut-sungut lagi menderita. Iya. Ini kayaknya pas banget ya sama kondisi kita hari ini ya. Iya, betul. Ya David lah paling banyak nih mengalami kayaknya ya. Amen. Ya sebenarnya target kita dalam mengejar kebenaran ini adalah kita ini tahu bahwa sebenarnya ini nih ketopong keselamatan ini yang sedang dihadapan kita ini, ya kan, firman Tuhan yang memberitahu kita bahwa tadi Aksel juga sudah banyak cerita ya, bahwa memang ya ayat 9 itu sangat bagus ya, bahwa kepercayaan itu harus ditaruh di mana? Kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Tapi Betul. sekali lagi ya dalam kondisi sulit ini manusia sering kali jatuh. Bahkan saya juga tadi siang ya bahkan cerita ya. Saya ini bingung ya, stres kenapa kok hari ini Tuhan mengaturkan situasi ini ya membuat saya juga kembali berpikir, Tuhan benar nggak sih saya di jalan ini gitu. Kok orang lain ya kan misalnya teman-teman saya ya, mereka sudah bisa mengejar itu, mengejar ini, tapi saya cuma di sini-sini aja. Tapi tahu nggak sebenarnya apa yang Tuhan beri tahu pada saya? Saya dapat terang ya bahwa hari ini justru kamu perlu mengucap syukur. Mereka mengejar semuanya, tapi tidak mendapatkan Kristus. Nah, saya nggak kejar apa-apa, tapi dapat Kristus. Nah, jadi benar-benar kayak ya saya membaca firman, saya berdoa, saya berkidung. Justru itu yang saya kejar. Nah, akhirnya saya kembali bertobat ya Tuhan, terima kasih gitu. Ya siang ini ya tadi saya berdoa ya kan. Memang agak sulit ya, makanya saya sering chat Axel, chat Farel pengen curhat gitu, tapi kayaknya kok ya malah sedih sendiri gitu. Nah, ini saya cerita ya saudara ya. Tapi puji Tuhan malam ini saya dikuatkan oleh pembacaan ini. Juga ya tadi ya kita sama-sama melihat di ayat yang terakhir ya ayat 14 yang kita baca itu dibilang apa? Seperti yang telah kamu pahami sebagiannya dari kami, yaitu bahwa pada hari Tuhan Yesus kamu akan bermegah atas kami, seperti kami juga akan bermegah atas kamu. Haleluya. Nah ini kembali menyegarkan diri saya. Haleluya. Amin. Tuhan. Amin. Aku nggak tahu kamu itu mau curhat tuh.
Nggak apa-apa. Kamu ngechat tuh kayak hari ini gimana gitu kan, aku bingung jawabnya. Nah, sebenarnya itu saya lagi mau cari kata-kata karena curhat pengetahuan gitu. Oke. Amin. Dan aku juga menikmati sedikit di pembacaan kita pada malam hari ini, yaitu kan tentang tadi sempat dibahas di ayat berapa sih tadi itu yang dia tuh merasa menderita saat dia ayat 8. Ya. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu tentang penderitaan yang kami alami di Asia Kecil, beban yang ditangguhkan atas kami begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga mengenai hidup kami. Bahkan kami seolah-olah telah dijatuhi hukuman mati. Wah, aku nggak pernah menderita, kayak tadi kayak saya bilang, nggak pernah menderita sampai kayak pengen dijatuhi hukuman mati gitu. Tapi di setiap manusia pasti ada saat menderita gitu. Dan memang sulit untuk tidak bersungut-sungut di atas penderitaan gitu. Pasti bawahnya kesel, lus-lus dada, kesel gitu. Tapi satu-satunya penghiburan itu adalah kan Tuhan itu sendiri penghiburan. Terus kayak kembali kepada Tuhan ke dalam firman-Nya juga merupakan satu penghiburan. Dan tadi aku pas Korea sempat kasih tahu kalau misalnya yang tentang berlian itu kan, dia nggak bakal jadi berlian kalau tidak melalui tekanan dulu gitu. Semua kayak gitu kan, emas segala macam pasti melalui tekanan. Mutiara juga kayak gitu. Jadi kalau ada tekanan itu pasti nanti hasilnya akan bagus. Sama juga seperti penderitaan yang kita alami. Amin. Amen. Haleluya. Amin ya. Haleluya. Jadi Amin. itu memancar. Amin. Ya, betul sih. Ya, dari pembacaan hari ini pun aku kembali dikuatkan ya. Ini kan mengenai menjadi seorang minister perjanjian baru gitu. Dengan kata lain ya menjadi seorang rasul, ya kan, di mana kitab ini menceritakan bagaimana Paulus dan rasul-rasul lainnya itu begitu menderita gitu. Dan ya benar ya yang mereka persaksikan itu bahwa apa yang kita alami saat ini, mungkin kita putus asa, mungkin kita menderita, ya kan. Justru ya sebagai orang Kristen kita harus tahu faktanya adalah bahwa ini suatu yang baik gitu loh untuk kita, ya kan, bahwa kita putus asa. Tuhan memimpin kita itu ya sampai mungkin menderita, putus asa, ya kan, supaya apa? Supaya kita ini nggak bergantung kepada kemampuan kita sendiri gitu, supaya kita ya kehilangan kepercayaan diri kita, ya kan, sama seperti Yakub ya pada saat di Peniel, ya Allah memukul pangkal paha Yakub, ya kan. Setelah peristiwa itu, ya kan, Yakub tidak lagi memiliki kekuatan bersandar pada Tuhan gitu, bersandar pada ya apa yang mau Tuhan kerjakan di atas hidup dia, ya kan. Yang tadinya ya dia berusaha untuk dengan dirinya sendiri, ya kan, lari dari kakaknya, lari dari pamannya Laban, ya kan, yang menipu dia. Nah, itu semua dia lakukan masih dengan usaha dia sendiri. Tetapi melalui ya kan pengaturan Allah, ya kan, dari Ya, putus dia. Oke. Jadi mungkin saya sambung ya. Tadi David sangat baik ya. Jadi ya pengaturan Laban itu betul-betul membawa diri Yakub diubah ya, saudara. Jadi memang hari ini ya kita kalau nggak mengalami tahap-tahap itu, maka ya itu sekali lagi tidak ada namanya tadi yang Pak Rel bilang ya, kemuliaan, ya pengudusan. Ya, jadi memang hari ini kita perlu mengambil situasi ini, kesempatan ini untuk bisa datang kepada Tuhan secara
terbuka ya. Kita terbuka ngomong apa aja, cerita sama dia. Nah, pasti dia akan memberikan kita kasih karunia-Nya. Ya, jadi nanti di pasal 12 ya dari kitab 2 Korintus itu, ya sekali lagi ini sama hanya overview ya. Tuhan itu berkata bahwa Paulus ini betul-betul berkata, ya kalau tanpa kelemahan, ya kuasa Tuhan tidak akan nyata gitu ya. Ini yang bisa kita ambil, yaitu datang kepada Tuhan, karena Yakub pun sebelum disempurnakan, dia juga perlu dipelecokkan dulu ya kakinya ya. Betul David? Amin. Tadi sampai mana ya? Yakub. Tiba-tiba putus. Ya, Yakub sama Laban. Ya, sampai Yakub sama dia harus lari ya kan dari pamannya, harus lari dari kakaknya Esau ya kan. Dia pikir dia bisa menggunakan kemampuan dia sendiri gitu. Ya, tetapi kenyataannya adalah Allah tidak berkenan di atas yang dia lakukan ya kan. Ada Allah itu ya kan lebih menginginkan ya kan apa adanya kita daripada apa yang kita kerjakan gitu. Yes. Nah, memang sengaja ya kita dibikin supaya putus asa, dibikin menderita ya kan supaya ya iman kita ini kembali diuji gitu loh. Iman kita ini ya kembali murni ya kan kepada Tuhan gitu. Ya, ini juga kembali menerangi aku sih belakangan ini ya. Memang aku lebih sering menggunakan kemampuanku sendiri gitu. Lebih sering menggunakan pemikiranku sendiri. Oh, aku tahu ini, aku tahu itu. Ya kan, tapi ya sampai ke satu titik gitu kan. Tuhan itu membuat saya ini putus asa gitu. Membuat aku ini aduh, aku nggak tahu lagi nih Tuhan. Mau nggak mau aku harus berserah gitu pada Tuhan. Mau nggak mau ya aku harus kembali pada Tuhan. Minta Tuhan ini, ya Tuhan bagaimana Dikau mimpin aku sekarang? Bagaimana Dikau ini ya saat ini ya ya kan saya telah memilih AKM kan ya. Sampai saat ini pun ya Tuhan nggak tahu gitu. Aku nggak tahu aku harus kerja di mana ya kan. Aku awalnya dengan PD-nya ya kan milih AKM ini. Oh, aku pikir aku bisa lah dapat kerja, gampang lah cari di sini, cari di situ. Ya, tapi sampai saat ini ya Tuhan izinkan perkara ini terjadi ya untuk membawa aku tuh ya kembali bersandar pada Dia gitu. Yeah. Kembali ke jalan mana yang Tuhan tunjukin saat ini gitu. Ya, puji Tuhan sih melalui malam hari ini aku juga dikuatkan gitu. Bahwa ya memang di saat inilah ya kan sehingga kita ini mendapat penghiburan dari Tuhan. Kita ini ya bisa kembali dikuatkan ya kan melalui setiap putus asa. Justru kita harus bersyukur gitu karena tidak lama lagi ya penghiburan dari Tuhan itu akan datang ya kan. Ya, dari sinilah kita juga setelah penghiburan ini datang ya kan di ayat 9 dikatakan kita ini bisa menghibur orang lain ya kan dari pengalaman kita saat ini gitu. Jadi ya sungguh praktikal ya pembacaan kita malam hari ini gitu bahwa ya hari ini ya kita bisa menikmati Tuhan melalui setiap penderitaan kita. Amen. Haleluya. Amin. Baik. Ya bagi Tuhan ya. Tuhan. Kita saling menguatkan, saling mendorong ya. Puji Tuhan. Nah, kalau tidak ada yang menambahkan lagi, rasanya sudah cukup ya. Jadi kita boleh setelah ini berdoa, ya setelah itu kita terus melanjutkan aktivitas atau istirahat ya. Amin. Amen. Pada David. Amin. Mari kita doa.